Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andeni Purwanto dengan NIM akhir 2034, Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan ruminansia. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna komponen pakan menjadi partikel yang lebih kecil sehingga dapat diserap dan dimanfaatkan tubuh. Di dalam sistem pencernaan ruminansia terdapat esofagus, kemudian ada rumen, retikulum, omasum, abomasum, usus halus, usus besar, dan rektum. Di sini ada esofagus. Semua makanan yang sudah dimakan lewat mulut akan melewati esofagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini karena kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek, sekitar 5 cm, tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Kemudian ada lambung. Lambung ternak ruminansia terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Rumen. Pada rumen, tempat pencernaan sebagian besar serat kasar dan proses fermentasi dengan bantuan mikroorganisme, yaitu bakteri anaerob dan protozoa. Fungsi bakteri anaerob dan protozoa melakukan proses fermentasi, pembentukan vitamin B kompleks dan K. Kemudian ada retikulum. Penghancuran makanan menjadi kumpulan-kumpulan kecil atau bolus oleh mikroba. Dalam retikulum juga diproduksi enzim pendegradasi serat. Kemudian ada omasum. Fungsi omasum adalah untuk digesti, menyaring partikel pakan yang besar, absorpsi dan mengatur arus ingesta ke abomasum. Partikel yang masih terlalu besar akan dikembalikan ke retikulum dan akan mengalami regurgitasi untuk mengalami proses remastikasi atau pengunyahan kembali. Kemudian ada abomasum. Abomasum atau perut sejati pada ruminansia seperti perut pada ternak non-ruminansia. Dinding abomasum memiliki kelenjar-kelenjar pencernaan yang menghasilkan cairan lambung berupa pepsinogen, garam anorganik, glukosa, asam hidroklorat, dan faktor intrinsik yang penting untuk absorpsi vitamin B12 secara efisien. Kemudian ada usus halus. Usus halus memiliki 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum, yang mana memiliki masing-masing peranan bagi tubuh ternak, antara lain yang pertama duodenum atau usus 12 jari. Asam yang dihasilkan dari lambung bercampur dengan getah pencernaan dari pankreas, hati, kandung empedu, dan sel-sel kelenjar pada dinding sel usus halus itu sendiri. Kedua ada jejunum atau usus kosong. Makanan yang terdapat di jejunum mengalami pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim yang dihasilkan dari dinding usus. Yang ketiga ada ileum atau usus penyerapan. Terdapat banyak villi atau lipatan atau lekukan atau sering disebut jojot usus. Villi berfungsi sebagai memperluas bidang penyerapan usus halus sehingga penyerapan zat makanan akan lebih maksimal. Kemudian ada usus besar. Usus besar pada hewan ruminansia memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan juga memiliki atas kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut umbai cacing yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Zat-zat sisa di dalam usus besar ini didorong ke bagian belakang dengan gerakan peristaltik. Zat-zat sisa ini masih mengandung banyak air dan garam mineral yang diperlakukan oleh tubuh. Air dan garam mineral kemudian diabsorpsi kembali oleh dinding kolon, yaitu kolon ascendens. Kemudian yang terakhir ada rektum. Rektum merupakan bagian paling ujung dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat terjadinya penyerapan air dalam proses pembentukan feses dengan konsistensi yang lebih padat. Lapisan rektum yang lebih tebal berfungsi agar tidak terjadi kerusakan pada dinding usus dan membantu dalam proses gerakan peristaltik untuk pengeluaran feses. Baik, terima kasih. Sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.